Menjuah-juah ras salam kepada kita sekalian, khususnya Jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, pekerjaan dan usaha kita sepanjang hari ini, kami mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, dan kami juga bersyukur atas pagi hari ini, atas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi pasal 1 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Surat kepada jemaat Filipi yang ditulis oleh Paulus tidak semata-mata untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah jemaat Filipi, melainkan lebih kepada ucapan syukur, ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat Filipi yang senantiasa memperhatikannya. Dan melalui surat ini Paulus mengatakan bahwa dia telah menerima bantuan dari jemaat itu ketika dia di dalam penjara, dan sekaligus juga Paulus memberitahukan keadaannya supaya jemaat Filipi tidak khawatir tentang Paulus. Yang menjadi nas renungan kita pagi hari ini ialah bagian dari perikop ucapan syukur dan doa Paulus. Dan apa yang kita lihat sebelum nas renungan kita, yaitu ucapan syukur Paulus. Yang pertama, jemaat Filipi senantiasa ada dalam ingatan dan hati Paulus. Karena itu setiap kali dia berdoa, dia mengucap syukur karena dia mengingat jemaat itu. Kemudian Paulus juga bersyukur karena dia tahu bahwa jemaat Filipi hidup di dalam Injil itu sendiri. Dan yang ketiga, jemaat Filipi dirasakan oleh Paulus senantiasa hadir dalam kehidupan pelayanannya. Bukan hanya sekali, bahkan 2-3 kali jemaat itu senantiasa mendukung Paulus dalam Paulus melakukan tugas pelayanannya. Sehingga Paulus juga mengatakan, engkaulah jemaat yang sama-sama mengalami untung dan rugiku. Dan yang keempat, Paulus mengatakan betapa ia mengasihi jemaat itu dan selalu merindukan mereka. Jadi suatu hubungan yang luar biasa antara Paulus dan jemaat Filipi. Nah, yang menjadi nas renungan kita ialah doa Paulus, di mana dikatakan tadi, inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Semoga kasih-Mu makin melimpah. Artinya bahwa jemaat Filipi selama ini sudah hidup dalam kasih, sudah mempraktekkan kasih itu, terutama di antara saudara-saudara seiman. Karena itu Paulus mengatakan, sekiranya kasih-Mu makin melimpah. Artinya bahwa kasih yang dilakukan oleh jemaat Filipi tidak hanya sebatas saudara-saudara seiman, melainkan bagaimana kasih Kristus itu dirasakan juga oleh orang-orang di luar jemaat. Melimpah artinya keluar. Inilah yang diharapkan oleh Paulus dilakukan oleh jemaat Filipi. Nah,
dan juga kasih yang melimpah itu dilakukan dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Artinya dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, tindakan kasih tidak dilakukan hanya dilakukan tanpa sebab, melainkan kasih itu dilakukan didasarkan kepada pengetahuan dan pengertian yang benar. Apakah pengetahuan dan pengertian yang benar itu? Yang pertama, bahwa jemaat melakukan kasih karena ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Itulah yang mendorong, mendasari mereka melakukan kasih. Kemudian yang kedua, dalam pengetahuan dan pengertian yang benar, jemaat mengasihi karena mereka telah terlebih dahulu menerima kasih Allah yang begitu besar, pengampunan dosa dan keselamatan jiwa mereka. Karena itu kasih yang dilakukan ialah kasih agape, kasih karena kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, bahwa sebagai orang-orang percaya, melakukan kasih, hidup dalam kasih merupakan tanda sebagai orang percaya, bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Tindakan kasih itu mestinya terus-menerus kita lakukan dalam segala macam kesempatan dan juga di segala tempat. Bahkan seperti yang dikatakan Paulus, kasih dari kita mesti melimpah. Artinya bukan hanya dirasakan oleh keluarga kita, bukan hanya dirasakan oleh teman-teman sepersekutuan kita, tapi bagaimana melimpah juga kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Kalau dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 7-8 dikatakan, kepada kasih akan saudara-saudara ditambahkan lagi kasih kepada semua orang. Itulah melimpah. Kemudian yang kedua, kasih dilakukan dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Kita mengasihi karena ketaatan dan kecintaan kita kepada Tuhan. Kita mengasihi karena kita tahu bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita di dalam Kristus, menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan jiwa kita, bahkan menyediakan pengharapan abadi, kehidupan kekal kepada kita. Karena itu kita melakukan kasih karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk itu mari hari ini hiduplah di dalam kasih Tuhan, dan menjadi pertanyaan reflektif pagi hari ini bagi kita, kepada siapakah aku melakukan kasih Tuhan sehingga melalui hidupku orang merasakan, mengalami kasih daripada Tuhan. Inilah yang boleh kami sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami telah disapa oleh firman-Mu supaya kami hidup di dalam kasih, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan biarlah itu yang mendorong kami untuk terus melakukan kasih di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami bawa dalam doa kami, khususnya anak-anak kami di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, khususnya kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan juga kelas 12 SMA, di mana mereka akan melanjutkan pendidikannya ke yang lebih tinggi. Karena itu berkati mereka Bapa dalam persiapannya, dan juga berkati mereka, pimpin mereka, berikan hikmat dan kepintaran kepada mereka dalam mengikuti ujian yang akan mereka lalui, sehingga mereka boleh meraih nilai yang terbaik, lulus dan dapat masuk ke pendidikan yang lebih tinggi, dan mereka boleh menempuh pendidikannya di sekolah yang mereka cita-citakan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh hamba-hambamu, jemaatmu yang ada di seluruh GBKP, khususnya GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Biarlah kami boleh
merasakan pimpinan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita sekalian.